Pemirsa IDX Channel, kita kembali berjumpa dalam IDX Channel Special Dialogue bersama dengan saya Rosalin Hiu. Pemirsa, dan inilah IDX Channel Special Dialogue selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, Kementerian Pariwisata memprediksi 144 juta wisatawan Nusantara akan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi di musim libur Lebaran tahun ini. Pergerakan wisatawan Nusantara di musim Lebaran kali ini diprediksi untuk menghasilkan perputaran uang hingga 100 triliun rupiah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana memprediksi lonjakan besar perjalanan wisata domestik selama libur Lebaran 2026. Pemerintah memperkirakan sekitar 144 juta wisatawan Nusantara akan melakukan perjalanan ke berbagai destinasi di Indonesia. Tingginya mobilitas tersebut diyakini akan memicu perputaran ekonomi yang signifikan di sektor pariwisata nasional. Widianti menyebut momentum libur Lebaran setiap tahun selalu menjadi pendorong utama pergerakan wisata domestik. Karena masyarakat yang melakukan perjalanan mudik biasanya sekaligus memanfaatkan waktu untuk berlibur bersama keluarga. Menurut Widianti, potensi pergerakan wisatawan dalam jumlah besar tersebut bukan hanya berdampak pada meningkatnya kunjungan destinasi wisata, tetapi juga memberikan efek ekonomi berantai bagi berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi, perhotelan, kuliner, hingga pelaku UMKM di daerah tujuan wisata. Kementerian Pariwisata memperkirakan aktivitas perjalanan wisata selama periode libur Lebaran tahun ini dapat menghasilkan perputaran uang lebih dari 100 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai menunjukkan betapa pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional, terutama pada momen libur panjang. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik spesial dialog kita kali ini dengan tema Industri Pariwisata Meraih Cuan di Lebaran 2026, sudah hadir melalui Zoom dengan Ibu Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Halo Bu Pauline, apa kabar? Minal aidin wal faizin Bu, maaf lahir batin. Hai, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Pauline. Kabarnya gimana nih? Kayaknya lagi liburan ya Bu Pauline? Iya, kebetulan lagi di Jogja, kita lagi ada Wow. kegiatan dengan teman-teman. Baik, ini liburannya di Jogja, pilihan yang tepat, tapi kita nanti akan bahas lebih lanjut ya, tujuan wisata paling banyak di tahun ini seperti apa, apakah sama dengan tahun lalu. Bu Pauline, kalau kita lihat momentum libur panjang ini kan setiap tahunnya khususnya Lebaran pasti jadi salah satu puncak pergerakan wisatawan domestik di Indonesia. Nah, sampai dengan menjelang ataupun dari menjelang kemudian sampai dengan hari raya Lebaran sendiri, Ibu melihat anggota Astindo ini sudah merasakan nggak sih Bu lonjakan pemesanan perjalanan? Katanya sih proyeksinya 144 juta pergerakan wisatawan. Realitanya gimana nih kelihatannya Bu Pauline? Nah, jadi sebetulnya Lebaran ini agak-agak unik ya bisnisnya untuk teman-teman travel agent. Karena teman-teman travel agent itu kan punya produk-produk yang sangat beragam. Yang dijual itu kan macam-macam. Kebanyakan teman-teman travel agent itu kalau pas lagi musim Lebaran, ramenya malahan menangani paket liburan untuk keluar negeri. Itu lebih banyak daripada menangani paket wisata domestik. Karena kenapa? Karena paket wisata domestik ini rata-rata yang berpergian di musim Lebaran, di musim mudik ini mereka pulang kampung atau mengunjungi sanak saudara. Sehingga ketika mereka pulang kampung, ketika mereka mengunjungi sanak saudara, mereka tidak memerlukan jasa travel agent untuk membuat paket wisatanya. Jadi mungkin mereka hanya sewa mobil atau mereka menginap di hotel, iya, mereka pergi ke atraksi, iya, tapi jarang sekali yang menggunakan jasa travel agent. Jadi kalau dibilang lonjakan pemesanan, yes lonjakan pemesanan, tapi di musim liburan Lebaran lebih banyak teman-teman travel agent ini menangani pemesanan tiket ataupun paket wisata ke luar negeri. Baik, baik. Jadi ada dua hal yang kemudian perlu kita gali. Jadi bagaimana kemudian kebanyakan yang bergerak atau berwisata ini mereka yang pulang kampung tapi nggak butuh travel agent, atau yang butuh travel agent sini sudah dipastikan kebanyakan memang berpergian ke luar negeri ya Bu ya. Nah, Yes, mayoritas begitu. oke, nah kalau kita lihat dari preferensi masyarakat memilih destinasi wisata yang kemudian katakanlah ke luar negeri tadi Bu Pauline bilang, tapi bukan memungkiri juga mungkin di perjalanan dalam negeri sendiri ada kali Bu. Nah ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu peminatannya sama-sama aja atau gimana nih Bu Pauline?
Sebetulnya masih ada, tapi contoh ya seperti Bali. Bali itu melaporkan dari teman-teman travel agent ada penurunan reservasi untuk domestik sendiri sekitar 2,5%, lebih karena Lebaran ini berbarengan dengan libur Nyepi sehingga kurang favorable untuk Bali itu sendiri. Tetapi ada good point ya, karena kalau di keturunan Tionghoa itu ada yang namanya sembahyang kubur, dan ini dimulai dari tanggal 19 Maret sehingga warga negara keturunan Tionghoa ini mereka bisa berkunjung ke kampungnya, ya kebanyakan mereka pergi ke Medan, Pontianak, Bangka, Belitung, mengajak sanak saudara untuk berlibur di sana sekaligus untuk melakukan sembahyang kubur. Jadi sebetulnya ada beberapa event yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman travel agent untuk menjual, bukan menjual paket wisata ya, tapi karena mereka pulang kampung, sembahyang kubur atau mudik, jadi bukan paket wisata, tapi lebih ke kayak ecerannya beli hotel, beli tiket pesawat, beli voucher hotel, beli tiket pesawat, beli tiket atraksi ataupun sewa kendaraan seperti itu. Lebih jarang yang beli paket wisata secara keseluruhan. Tetap ada tapi kurang banyak. Kita kan maunya sebanyak-banyaknya sesuai dengan inventory penerbangan, tapi nggak maksimal. At least mereka belinya tuh lebih banyak eceran. Baik. Tadi kalau bicara dari tahun ke tahun memang kalau bicara paket wisata dalam negeri nggak terlalu banyak gitu ya peminatannya. Tapi kalau tadi ada sejumlah daerah, pulau ataupun kota yang kemudian masih diminati untuk perjalanan dari dalam negeri sendiri, Bu Pauline ini melihatnya seperti apa sebetulnya dari perbedaan di tahun lalu dengan sekarang, mungkin secara daya belilah katakan untuk perjalanan paket wisata ke luar negeri ataupun dari dalam negeri sendiri. Ini kelihatannya euforianya lebih besar di tahun lalu atau tahun sekarang sih Bu Pauline? Sebetulnya tahun sekarang nih, kalau tahun lalu memang daya belinya sendiri menurun. Kalau tahun ini daya belinya kelihatannya sudah membaik, tetapi ada yang masih menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan. Jadi apalagi dengan adanya kejadian perang kemarin, Amerika dengan negara-negara di Timur Tengah, itu menyebabkan sebagian orang tuh kayak yang wait and see dulu gitu. Apalagi banyak sekali sekarang kita tahu masyarakat yang punya investasi di saham dan sebagainya. Mereka khawatir nilai investasi mereka menurun, kemudian juga dengan adanya kurs yang gonjang-ganjing masih belum stabil, itu mengakibatkan mereka tuh was-was dengan nilai investasi mereka sehingga juga agak menahan diri untuk spending. Nah, kemudian kita sebenarnya juga mengharapkan ada blessing in disguise di mana masyarakat Indonesia yang sudah merencanakan melakukan perjalanan ke Eropa dan sebagainya terutama melalui negara-negara Timur Tengah sebagai negara transit, ternyata dengan adanya berbagai pembatalan penerbangan, pengurangan penerbangan, mereka akhirnya Baik, pemirsa sepertinya ada gangguan teknis, kita akan mencoba untuk kembali terhubung dengan Ibu Pauline, tapi pemirsa kita perlu jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Dialogue IDX Channel. Iya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialogue IDX Channel dan kita akan kembali berbincang dengan Ibu Pauline Suharno selaku Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo. Bu Pauline tadi sempat mention terkait dengan adanya ketidakpastian dari konflik di skala geopolitik, ternyata ini kemudian juga berimbas pada bagaimana kemudian masyarakat di Indonesia sendiri memilih untuk melakukan perjalanan wisata atau tidak, terutama melakukan perjalanan ke luar negeri ya. Nah tapi kalau bicara dari tadi Ibu Pauline katakan daya beli sudah mulai ada, tapi kemudian mulai ditahan gitu ya, masih was-was, wait and see apa yang kemudian akan terjadi. Sebetulnya kalau bicara dari imbas perang ini Bu, kan pastinya akan berdampak gitu ya ke kenaikan harga energi ataupun mungkin biaya operasional maskapai. Apakah kemudian sebenarnya harga tiket pesawat sendiri udah terpengaruh nih Bu Pauline? Sebetulnya sekarang ini belum kelihatan, Rosalin. Jadi teman-teman maskapai pun masih juga wait and see karena menunggu arahan. Cuma kelihatannya dengan harga fuel yang katanya naik dari $60-an, kemudian naik dari $110, ini memang agak mengkhawatirkan untuk ke depannya. Kita kan akan melihat bagaimana airlines menyikapi hal ini karena apapun juga kita menjual inventory itu berdasarkan dari ketentuan harga dikeluarkan maskapai. Nah, untungnya pemerintah Republik Indonesia sudah mengeluarkan harga diskon khusus selama musim liburan lebaran ini sehingga masyarakat dengan kemampuan yang mungkin agak sedikit terbatas atau dengan daya beli yang
masih ada tapi ditahan-tahan wait and see itu mereka sebetulnya masih bisa membeli tiket pesawat domestik dengan harga yang cukup terjangkau. Kami sendiri juga sudah merencanakan perjalanan untuk domestik after Jogja ini ada perjalanan berikutnya. Nah kita sudah lihat harga tiket pesawatnya itu diskonnya per orang kurang lebih sampai 200 ribuan Rosalin. Jadi cukup lumayan kalau kita pergi satu keluarga berempat, berenam itu diskonnya bisa 800 ribu kali 2 pulang pergi 1,6 juta diskonnya itu sangat lumayan sekali, sangat membantu supaya masyarakat bisa melakukan lebih banyak perjalanan domestik di masa liburan Lebaran ini. Wow, luar biasa. Jadi tadi diskonnya lumayan juga ya Bu ya, terutama untuk liburan keluarga, untuk perjalanan domestik seperti Bu Pauline gitu ya, mau lanjut liburan lagi setelah ini. Tapi tadi kalau bicara mengenai inisiatif dari pemerintah khususnya untuk menopang perjalanan di dalam negeri ini sudah cukup oke begitu ya, performa dan juga inisiatifnya. Tapi kalau dari agent travel sendiri sebetulnya kedepannya gimana nih Bu Pauline untuk kemudian menjaga minat masyarakat melakukan perjalanan khususnya tadi ya kalau misalnya sampai ada ancaman kenaikan harga atau Ya. perang kemudian ini masih kemudian memberikan dampak yang terus berlanjut. Teman-teman travel agent sendiri sekarang sebetulnya lagi was-was karena kita ini sedang mengatur bagaimana kita bisa mendapatkan pengembalian penuh atau refund terutama dari vendor-vendor yang sudah kita bayar untuk paket wisata di waktu-waktu dekat ini. Karena dengan ada berbagai pembatalan maskapainya cancel, tapi vendor-vendor di luar itu belum tentu mau mengembalikan refund secara full, Rosalin. Jadi seperti contohnya hotel, kemudian tiket pesawat domestik di luar negeri, lalu juga perusahaan transport yang memang sudah di DP, lalu juga land operator di luar negeri. Ini tidak semuanya mau mengembalikan refund full kepada travel agent. Nah, kita berusaha supaya kita deal dengan mereka, nanti refund ini bisa menjadi flowing deposit, kalaupun tidak bisa refund secara full sekarang, tapi bisa menjadi flowing deposit untuk di masa-masa mendatang. Nah, upaya kita sekarang ini adalah bagaimanapun juga masyarakat tentunya perlu liburan, perlu melakukan perjalanan. Dengan berbagai cara kita buat paket wisata yang menarik buat masyarakat. Kalau misalkan daya beli masyarakat itu agak tertahan atau mungkin melemah daya belinya, kita upayakan dengan membuat paket-paket wisata yang tentunya lebih terjangkau. Biar bagaimanapun juga paket wisata banding itu masih diminati oleh masyarakat. Misalkan sebagai contoh kita beli hotel misalkan 3 malam lalu kita deal dengan atraksi, kita kasih tiket atraksi gratis atau setengah harga. Lalu paket wisata yang kalau dibilang oh tiket pesawat domestik mahal nih, nanti setelah musim promosi atau diskon dari pemerintah sudah tidak berlaku lagi tiket pesawat domestik mahal, tapi kan masih ada jalan perjalanan menggunakan kendaraan pribadi ataupun juga menggunakan kereta api. Atau juga kita menawarkan paket-paket wisata regional yang pastinya juga lebih terjangkau karena secara ASEAN sendiri mata uang kita relatif lebih stabil di ASEAN dan tentunya harga-harga komoditi di ASEAN pun juga lebih terjangkau dibandingkan dengan di luar regional. Baik, baik. Jadi itu dia tadi kekhawatiran terkait dengan konstelasi masih berlangsung gitu secara geopolitik. Ini masih ada begitu ya, tapi kemudian dari travel agent kemudian menyiasati dengan membuat paket-paket wisata terjangkau dan tentunya juga kita membutuhkan bagaimana inisiatif dari pemerintah juga lanjutannya begitu ya untuk kemudian menopang kepercayaan dan juga daya beli dari masyarakat. Nah, Bu Pauline tadi kalau sudah bicara mengenai lonjakan wisata di momentum Lebaran kali ini tentunya diharapkan juga oleh pemerintah tidak hanya kemudian terjadi di kota-kota besar tapi juga bisa memberikan multiplier effect begitu ya bagi ekonomi lokal terutama mungkin pelaku UMKM di destinasi wisata. Dalam konteks ini bagaimana nih Bu Astindo kemudian bisa mendorong ataupun mengintegrasikan pelaku UMKM mungkin dalam paket-paket wisata ada inisiatif untuk kemudian membuat perputaran ekonomi nggak hanya terpusat di kota-kota besar nggak sih Bu? Ya, jadi Rosalin kita itu punya kolaborasi dengan beberapa toko souvenir. Contohnya kita pas lagi di Jogja nih sekarang, kita di Jogja itu baru saja kita balik dari desa wisata pembuat batik. Jadi kita mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan cara membuat batik bagaimana. Habis mereka tahu cara membuat batik, cara membatik, mereka kemudian diajak dari workshopnya pindah ke toko, jadi kita belanja dan cukup banyak teman-teman yang belanja dan mereka akhirnya bisa melihat bagaimana satu karya batik itu dibuat dan mereka menghargai, oh ternyata proses membatik ini sulit ya, nggak semudah yang mereka bayangkan. Batik tulis, batik cap, batik colet itu beda
cara pembuatannya dengan batik printing yang mungkin ada di pasar-pasar biasa yang harganya cuma puluhan ribu. Dengan edukasi seperti itu akhirnya mereka pun juga tahu harga batik segini ini wajar loh ternyata karena pembuatannya sesulit ini melalui beberapa proses. Nah ini berbagai cara edukasi yang kami lakukan dan rutin kami lakukan ke teman-teman supaya teman-teman tahu ada UMKM yang memang sudah dikurasi oleh teman-teman travel agent dan layak untuk dijadikan tempat tujuan wisata oleh teman-teman travel agent, oleh tamu-tamu dari teman-teman travel agent. Dan kami sebetulnya juga menyoroti bagaimana sekarang adanya pengurangan baggage allowance dari berbagai maskapai penerbangan domestik yang turun dari tadinya 20 kilo jadi 15 kilo, kemudian jadi 10 kilo. Nah ini berdampak negatif kepada UMKM sehingga kita kan orang Indonesia ini terbiasa ketika melakukan perjalanan pasti kita beli oleh-oleh buat kakek, buat nenek, buat cucu, buat anak, buat tetangga, buat saudara, buat guru segala macam. Nah dengan adanya pengurangan jatah bagasi gratis dari maskapai dari 20 menjadi 15 jadi 10, akhirnya UMKM ini jadi kena imbas karena orang belanja tidak sebanyak biasanya. Iya. Dan juga sangat disayangkan kalau misalkan ada satu daerah di mana UMKM sudah siap karena mereka sudah mendapatkan pembinaan atau UMKM naik kelas dari berbagai instansi, mendapatkan CSR juga dari berbagai institusi, tetapi mereka kekurangan turis yang datang, kekurangan wisatawan yang datang karena kurangnya promosi atau upaya marketing dari Pemda setempat. Itu kan banyak sekali terjadi tersalin. Jadi daerah sudah bagus, UMKM juga udah bagus, tapi karena Pemdanya tidak melakukan upaya promosi, akhirnya nggak ada turis yang datang. Baik, Bu Pauline itu dia tadi ada beberapa yang kemudian jadi highlight ya. Tadi kalau dari travel agent sudah banyak melakukan kolaborasi dengan UMKM, khususnya tadi kayak seperti desa wisata, meningkatkan juga sense of belonging.